Stop dulu. Oke, selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia Mapping Community. Kita sengaja undang ini malam ini Om Eko untuk cerita lebih panjang, lebar, dan dalam tentang sebuah, sebetulnya ini praktek ya kalau saya lihat ya, karena beliau juga praktisi tentang apa yang disebut kesadaran spasial dalam suatu format, yaitu 360. 360 ini sebenarnya sudah cukup lama ya digadang-gadang oleh Google Earth ya, gitu. Sebelum Street View bahkan ya, kemudian dipisah jadi Street View. Nah, ini saya juga kemarin lihat-lihat, makanya saya minta Om Deka nih cerita lebih panjang, sekaligus bukan menjelaskan tapi juga membagi ilmunya. Silakan Om Deka. Ini Om Deka apa Om Eko sebetulnya? Namanya Deka, tapi panggilannya Eko. Deka itu nama akun untuk Street View-nya, Om. Nah, biar kelihatan dari Bali ya. Baik, terima kasih Om Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semua gimana kabarnya? Jadi malam hari ini saya akan sedikit berbagi, cuman memang presentasinya nggak saya siapkan sebagaimana presentasi tugas kayak kemarin. Saya hanya menyiapkan Google Chrome. Kita sama-sama belajar, nanti kalau teman-teman mau lihat, mau tahu apa yang saya buka ataupun mau praktek apa yang saya kerjakan, biar sama-sama bisa bareng-bareng. Sementara saya share screen. Masuk, teman-teman? Ya. Jadi kalau misalnya awal-awal kita ngomong virtual tour, ini pasti yang diingat, kalau saya pribadi ini yang saya ingat pertama kali. Waktu ada yang ngomong virtual tour, waktu ada yang ngomong 360, ini Google Cardboard ini sangat melegenda sekali. Jadi awal-awal ada game di Android yang bisa kita nengok kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan mereka masih bisa kelihatan. Nah ini nih awalnya, walaupun kalau misalnya dia dipakai 5 menit, itu pasti kita udah pusing. Habis itu pasti ada ada penyesuaian. Nah ini salah satu yang saya suka. Ini saya puterin ya. Ini suaranya nggak masuk ya. Nggak keluar. Ini namanya Oculus, nah spellingnya gimana ya? Oculus Quest. Virtual reality. Kalau di sini kita nggak moto kayak di Street View, cuman semuanya sudah animasi 3D. Cuman semangatnya biasanya anak-anak yang main di Street View rata-rata anak-anak gamers, anak-anak yang senang jalan-jalan, anak-anak yang senang mengabadikan momen, senang foto-foto, atau senang ya kayak gini main game kayak gitu. Karena kita di sini kita bisa melihat ke segala arah atau imersif gitu kan. Bahkan merasakan suasana, karena di virtual tour kita bisa menyisipkan video, kita bisa menyisipkan musik, background, dan lain-lain. Google Cardboard ya, balik lagi. Kemudian, kenapa Street View? Karena memang platform pertama yang bisa muter foto 360 ya salah satunya di Street View. Kalau sekarang yang support itu di Facebook. Facebook bisa 360. Cuman kalau misalnya kita mau berkarir, di sini ada nih Pro Hire. Pro Hire. Siapa tahu kita mau nyoba nih. Kita pengen tahu siapa sih yang bisa bantu kita di misalnya di Jakarta. Oh, Palopo itu masuknya mana ya? Sulawesi Selatan. Atau dibalik deh. Sulawesi Selatan. Sulawesi. Nggak ada nih.
Atau cari di Bali, misalnya di Bali, kita cari siapa yang bisa bantu ngupdate atau kita kalau misalnya kita punya toko nih, kepentingannya akhirnya seperti ini. Ketika ada street view, kita pengennya kalau kita buka buka misalnya kafe ataupun rumah makan ataupun yang lain, kita pengennya rumah makan kita atau kafe kita itu nongol di Google. Contohnya, kalau misalnya kita cari tempat apa ya? Oh, shit. Oh, Danau. Ini kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Bali ya. Danau Beratan. Ini kenapa nih? Aku nggak bisa masuk ya. Ini mana Danunya malah nggak kelihatan. Nah, ini. Itu Lundano itu. Hingga danau. Ya, ini kalau misalnya pakai pakai HP lebih cepat nih di bagian sini pasti ada nanti street view-nya. Di sebelah kanan, Nah, pojok nih. kanan, nah, kanan bawah itu. Ya, itu dia. Karena penampilannya dia lebih lebih mantap nih. Ini ada yang ngedrone nih di sini nih. Padahal di sini dilarang ngedrone. Siapa yang kan? Yang upload Alexander. Siapa ini Alexander sekian? Karena yang main Street View, yang main 360 rata-rata orang luar. Wih, Alexander bla bla bla. Akhirnya kalau misalnya kita balik ke sini, hire trusted pro in your area. Kita kalau misalnya pengen nama kita ngelis masuk list di sini, kita minimal harus store foto 360 itu minimal 50 dan harus sudah approve. Akhirnya nanti kita ditawarin mau nggak jadi fotografernya Street View kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyari kayak gini, dia nyari di daerah Bali siapa yang available, dia pasti dikasih alamat email dan nomor HP seperti itu. Biasanya di tempat-tempat yang eh, tingkat ekonominya cepat, ya anggaplah di pusat kota ataupun di daerah wisata, pasti orang itu punya usaha cepat sekali berganti. Ruko yang awalnya misalnya di tahun ini dia jualan kopi shop misalnya, tahun depan gulung tikar dia ganti lagi ke warung penyet apa gitu atau bebek bebek pengil atau bebek goreng ataupun yang lain. Itu yang punya warung dia berkepentingan, dia pengen nampil di Google Map keseluruhan. Jadi dia pengen warungnya itu tampil namanya diganti, kemudian fotonya diganti, kemudian street view itu kan nggak pernah diupdate sama Google Street View. Aplikasinya sendiri atau mobil street view-nya sendiri yang biasa moto itu jarang, nggak up to date. Jadi ini gunanya trusted pro photographer street view. Jadi dia bisa custom, bisa lebih cepat, dan deal-dealannya lebih enak karena orang setempat seperti itu. Ini kalau misalnya kita ngomong 360 dari sisi bisnis. Dan ternyata di Indonesia sudah banyak banget penyedia jasa street view. Nah, seperti ini. Ini virtual tour Museum Nasional Orbit. Nah, ini saya nggak tahu nih di mana. Ini di Jakarta, Museum Cuman Nasional Jakarta. Oh, ini di Jakarta ya, Om ya? Ya, Museum Gajah di depan Monas. Oke. Start virtual tour. Ini mantap nih.
Ya, tempatnya Kalau bagus. misalnya teman-teman bisa melihat tempatnya bagus, kalau ini kan tampilannya HDR ya, high dynamic ratio. Jadi langitnya sewarna ini, seberwarna ini hijaunya hijau sekali kayak gitu. Ini Ya, masalah selera. Cuman ini keren, keren. Dia bisa masuk ke dalam, masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam. Karena memang kalau kita ngomong foto 360, sebaiknya ketika kita ngambil objek itu yang kalau kita putar atau kita ambil ke keseluruhan ke seluruh penjuru mata angin, dia bisa terlihat dengan baik. Kalau misalnya kita ngambil kalau foto biasa, foto dua dimensi, itu kan kita bisa nge-framing ya objeknya. Misalnya ini, aku pengennya gini. Dah, ini kita nggak bakal ada kepentingan kalau misalnya di belakangnya ini ternyata jelek ataupun bocor, ada meja, ada kursi-kursi yang nggak tertata, ini bakal aman kalau foto biasa. Tapi kalau misalnya foto 360, begitu kita tengok ke belakang tab, nah di sini bocor, nah ini sesuatu. Jadi memang persiapannya bakal lebih ribet. Sebelum sebelum ngambil foto, kita harus mempersiapkan bahwa semuanya dalam kondisi yang baik. Karena kita ini tingkat ketelitiannya udah zoomingnya udah lumayan nih. Oke. Kemudian kalau misalnya itu dari street view. Kalau kita ngomong masalah kamera yang disupport sama Google Street View, mana ya tadi ya? Bukan, bukan. Maaf ya, sebentar. Tadi udah tak siapin padahal. Hmm. Nah ini beberapa aplikasi yang defaultnya bisa langsung diupload ke Street View. Harganya bisa dilihat di bawah ini ya, dolar. Cuman nggak kameranya yang biasa-biasa aja bisa kok. Maksudnya kalau misalnya kita memang nggak ada budget untuk ngambil kamera yang direkomendasikan oleh Google, kita sebenarnya bisa pakai kamera biasa, pakai kamera HP, terus pakai aplikasi Google Kamera. Di situ ada kamera 360, fasilitasnya kita bisa ngambil keseluruhan ke semua titik, ke semua sudut, dan akhirnya nanti di stitching di dalam aplikasi tersebut dan bisa kita langsung upload. Cuman memang kamera yang ada di sini ini dia direkomendasikan karena dia support dan bisa langsung diupload ke Google Street View, ke aplikasinya. Jadi nggak ribet foto, upload foto, upload foto, upload gitu. Jadi lebih cepat. Kemudian apa lagi ya? Ini, ini nih. Kalau misalnya kita pengen pengen tahu bagaimana cara cepat untuk menge- menaruh atau memutar atau ngeplay foto 360, kita bisa buang langsung ke Facebook nih. Untuk teman-teman yang punya drone DJI terutama, itu kan ada ya mode foto 360 yang bisa langsung stitching di dalam aplikasi DJI dan keluarnya langsung file equirectangular kayak gini dan bisa langsung diupload ke Facebook dan bisa langsung kelihatan. ya, Pano. Contoh, Pano ya Om ya. Hmm.
Ini kalau malam kayak gini berarti saya fotonya nggak pakai action cam yang tadi dilihat, tapi saya pakainya mirrorless. Saya pakai Sony, kemudian kita pakaiin panoramic head, kita pakai panoramic head agar bisa ngambil ke keseluruhan ini. Ini ini salah satu lokasinya di mana ini ya, di Camaya pokoknya. Dia bambu house dan dia terkenal. Jadi tempatnya kayak gini, Ini semuanya dari bambu, arsitekturalnya mantap nih. ini sekolah bambu ini. Semuanya terbuka, semuanya terbuka, nggak ada pintu. Jangan berharap ada pintu di sini. Dia view-nya ngadep langsung ke sawah. Ya, ini BTW ini sekolah sudah bambu anaknya itu kan John Hardy tadi yang tadi perempuan itu. ini Om. Ini bukan ini Om, ini turis Om. Oh, mirip ya. Mirip ya. Saya pikir anaknya John Hardy. Jadi waktu ini kita kita diminta ngambil dokumentasi karena rata-rata di sana itu kan karena tempatnya bagus, mereka pengen ngedrone dan bikin video singkat. Nah, makanya waktu ini kita sempat tawarin mau nggak Bu kita bikin portofolio, kita foto orangnya dapat, potretnya dapat, kemudian rumahnya dapat, kemudian suasana depannya dapat. Ini alamnya juga masuk. Nah, ini salah satu caranya kalau misalnya kita mau ngambil one take ini untuk semuanya dapat, ya satu caranya pakai foto 360. Itu kemudian apalagi ya? Cak gini loh, artinya ini kan yang diperlihat, tapi step by stepnya bagaimana kita merangkai foto, kemudian menguploadnya ke ke Google Street View, sulit nggak? Mm-mm. Enggak, Om. Jadi harus jadi kontributor dulu. Kalau enggak, asal asal kita kita punya akun Google, kita kan bisa bisa download aplikasi Street View. Nah, di Street View itu ini bisa nggak sih nampilin dari HP nggak bisa ya? Nggak tahu aku caranya. Soalnya yang bisa ngupload itu hanya aplikasi Street View yang ada di HP. Kalau teman-teman sekarang lagi megang HP nih dan HP-nya nggak kepake untuk ngezoom, bisa deh dibuka coba Street View. Jadi di situ kita ada menu tambah foto 360. Coba deh dicek deh. Ada di situ ada menu tambah foto 360. Kita pasti ditawarin nanti kita kita sedang connect dengan kamera 360K. Yang kedua, kita nge-browsing ke file yang di directory storage kita kah? Atau yang ketiga, kita mau ngambil foto sekarang. Maksudnya kita mau ngambil foto 360, ngambil biasanya kan nanti dikasih satu anchor point misalnya depan, habis itu ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah diputar lagi. Akhirnya kita ya muter-muter kayak orang gila itu. Tapi hasilnya bagus. Kalau misalnya kita sudah punya kamera 360, ya minimal Richard Theta ngeluarin banyak seri kok yang disupport sama. Nah, kayak gini. Ini variatif mulai harganya ya 3 sampai yang Z1 itu 16-an kalau nggak salah, itu disupport. Kemudian Insta360. Insta360 ini kalau misalnya teman-teman nanti cek di Tokopedia mulai harga enggak nih. Mulai harga 3,5 mungkin ya secondnya ya sampai harga 8,5. Ini support juga. Dia selain foto, dia nggak bisa ngerekam video 5K 360. Dan kalau misalnya mau main air nih, tinggal nambahin case. Dive case, nah yang sebelahnya. Kalau misalnya kita mau diving, bawa kamera 360, nah itu bisa tuh. Ricoh, Insta, GoPro. GoPro punya GoPro Fusion. Ini Om Miswar punya. GoPro. Iya. GoPro series ini yang terbaru ada GoPro Max yang bentuknya kayak gini.
Kalau yang lama ada GoPro Omni kali ya. Yang kayak gini. Jadi teman-teman yang jadul pasti tahu nih. Dulu kalau misalnya mau record video 360 pakainya kayak sampai kayak gini nih. Ada rig-nya sendiri, ada kita pakai berapa GoPro kayak gitu dan ribet. Prosesnya ribet sekali. Kalau sekarang sudah ada action cam kayak gini, ini jepret ya. Ambil Hmm. foto, kemudian kita download masuk ke HP kan ya. Kalau misalnya kita mau retouch sedikit, naikin exposure, ngurangin shadow ataupun yang lain. Udah selesai, save, tinggal langsung buang ke aplikasi Street View. Kalau enaknya kalau misalnya kita pakai action cam kayak gini, itu ada geotag, dia kesimpan tempatnya di mana, motonya itu arahnya dia hadap kemana, view utaranya itu di sebelah mana, itu kesimpan. Jadi kita kita tinggal tinggal upload aja udah benar tuh. Kalau yang model kayak gini ataupun kita pakai panoramic head yang kayak gini, ini yang saya kerjakan. Jadi kalau misalnya ngambil kerjaan di villa, hotel ataupun yang lain-lain, kalau kita bawa yang kayak gini-gini ini masih dipandang sebelah mata walaupun hasilnya sebenarnya bagus. Cuman kalau low light memang ada kekurangan sedikit. Tapi kalau misalnya kita sudah bawa gini, ini kan kita akhirnya bawa entah SLR, entah mirrorless, dengan dipadukan lensa fisheye, cuman memang dia lebih repot. Panohead kayak gini, kita mesti ngambil minimal 4 foto. Jadi kalau misalnya kita pakai lensa yang direkomendasikan untuk ngambil ngambil foto yang paling sedikit itu kita harus pakai lensa fisheye. Lensa fisheye yang mulai dari 8 mili kalau untuk APS-C dan minimal 12 milimeter untuk full frame. Jadi kita kita pakaiin di kameranya kayak gini kita taruh, kemudian lensa fisheye-nya kalau misalnya full frame kita setel di 12 itu kita harus ngambil ke 4 penjuru. 4 titik, anggaplah satu utara, satu timur, selatan, barat. Habis itu kita masih ada proses stitching. Ada proses stitching, habis itu masih ada proses retouching. Kalau misalnya mau dibuang ke street view, berarti kita nanti bakal ditanya, ini ini foto untuk daerah mana. Jadi kita harus nempel nempelnya manual ke geotaggingnya. Cuman hasilnya lebih bagus. Itu kalau misalnya kita ngomong street view dan kamera yang digunakan. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Bentar Om, saya mau tanya dulu. Artinya, ini kan harusnya kita mau Boleh lihat silakan. manfaatnya Om. Manfaatnya itu ada dua. Satu untuk kita sendiri sebagai pelaku atau Mm. kontributor. Satu lagi adalah keluar. Jadi contohnya keluar itu ada bisa jadi pihak langsung atau pihak ketiga. Tadi kan seperti Om Deka sampaikan bisa memanfaatkan fitur ini untuk menampilkan fitur dari katakanlah potensi wisata lah di suatu tempat atau bangunan atau lokasi untuk bisa diperlihatkan secara Ah, betul. virtual. Tapi untuk Om sendiri apa yang Ah, ya. didapat? Gimana tuh maksudnya? Ya, apa untungnya masukkan apa namanya 3D atau panoramik foto ini atau virtual tour ini di Street View? Jadi kontributor apa untungnya? Eh, nggak ada sebenarnya, Om. Ya, Sama kalau seperti misalnya di kita Google Map ya? sebenarnya nggak juga, nggak kayak gitu. Jadi gini, pertama ya kalau kita di teman-teman Street View itu ya memang hampir sama kayak Om Misbah, Om Bahrun gini. Niatnya berbagi. Cuma Hmm, sebenarnya iya di iya. Google itu ada yang tadi ini special hire untuk orang-orang atau unit usaha atau tempat usaha atau perusahaan dia kalau misalnya pengen manual pengen nambahin virtual tour atau nambahin foto 360 ke Google Map, dia bisa nge-hire orang-orang yang ada di list ini dengan Hire pricingnya masing-masing.
Oke, jadi ini platformnya sebetulnya hanya seperti community ya, bahwa misalnya Om Deka ada di Denpasar, ada hasil Betul. karyanya melakukan hal-hal seperti ini. Kalau ada yang tertarik, dia akan hubungi Om gitu. Ha, betul, Nah, sudah pernah betul. dari sini kemudian mendapatkan Nggak ini pernah, Om. manfaat? Hah? Belum pernah. Oh, Yang belum. yang dari Google nggak pernah deal. Nggak pernah deal. Karena Nah, memang banyak banget, Om. Syaratnya kan gampang kan ya. Asal kita upload 50, udah kita masuk listing. Cuman masuknya kalau misalnya kita verified itu lebih enak maksudnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada klien hotel dan villa yang ownernya itu sudah paham, kamu ditanya, kamu udah verified belum di Google Street View? Minimal kalau kalau yang upload foto itu trusted fotografernya Street View itu lebih cepat di approve. Karena approve-nya nggak tahu ya, kadang-kadang bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu kayak gitu kan. Entah load-nya di Google Maps-nya sendiri ataupun ada sistem seleksinya lagi kayak gitu. ya artinya kan ini sebetulnya verified apa ya, kompetensi kita ya oleh pihak ketiga, pihak dari pihak Google. Nah, nantinya ini bisa dianggap sebuah tolok ukur bagi pihak ketiga mungkin yang membutuhkan segini, Om. Saya sebetulnya kenapa minta Om ke sini ini adalah sebuah kesadaran tentang spasial. Kawan-kawan di pemetaan di kelas ini sampai sampai ke sekarang advance 2 ini sudah mempunyai saya bilangnya kepekaan tentang spasial. Yang biasanya melihat peta hanya kertas, tapi sekarang sudah melihatnya secara 3 dimensi. Seperti kemarin Om Hikmah Betul. bilang bahwa hutan itu bukan hanya panjang kali lebar, tapi panjang kali lebar kali isinya. Nah, isinya ini yang sebetulnya kesadaran kita bagaimana memanfaatkan apa yang sudah ada itu sebagai potensi atau bahkan untuk proteksi. Tapi kalau kita nggak punya kesadaran tentang itu, apa yang mau kita tampilkan atau apa yang mau kita lindungi, nggak bisa kan. Contohnya gini, potensi sebuah daerah lah, daerah wisata atau hutan saya kemarin bilangnya hutan eh, yang menarik gitu. Kita mau sampaikan bahwa di sini kita punya potensi sebuah lokasi yang baik. Kita mau promosikan. Bagaimana kita mau promosikan? Nah, kita butuh platform kan. Salah satu platform diberikan Google adalah ini, Street View. Dengan jadi kontributor, bahwa kita secara nggak langsung sudah menyampaikan, dan itu katakanlah cuma nitipin aja lah, nitip nitip data kan di situ. Yang lihat bisa banyak orang dan yang punya kepentingan Betul. bisa bisa mendapat Betul. manfaat dari situ. Kita berbagi informasi melalui teknologi. Tapi yang balik lagi ke awal statement saya bahwa kemampuan untuk membaca ruang ini sudah tumbuh sekarang, dan itu yang nantinya akan dilihat. Contohnya adalah orang biasa pegang foto, pegang kamera maksudnya, dia akan dengan mudah terbiasa dengan apa yang namanya frame, apa yang namanya angle, apa yang namanya segitiga, exposure, dan seterusnya. Itu menghasilkan suatu analisa sebenarnya, tapi secara kita udah simpan itu ke bawah, ke balik sadar kita, ke bawah ke sadar kita. Jadi begitu kita lihat peta, sekarang udah lihat peta itu bukan sekedar gambar aja, tapi udah, oh ini ada kontur, oh ini ada masalah ini, oh ini ada kelerengan, ini ada ketidaksesuaian. Nah, itu yang maksudnya saya kepekaan tentang itu kemudian bisa disajikan kalau di sini kan muncul secara virtual. Karena teknologi kan akan seperti itu. Mungkin ya kayak seperti di film-film lah. Peta itu nantinya bukan gambar sekarang. Peta itu sudah morph, udah 3 dimensi. Kita bisa putar, bisa bisa lihat langsung. Dan itu rasanya tidak akan butuh waktu lama, sebentar lagi sampai ke sana kita. Kalau kita nggak siap ke sana, sementara sekarang kita masih, mohon maaf ya, banyak sekali kawan-kawan yang masih berpikir peta itu adalah kertas segi 4 tipis, ya. Padahal kita melihatnya sesuatu yang itu adalah ruang yang kita mau sajikan. Nah, ini adalah salah satu yang bisa mempertajam. Kalau Prof. Himmat kemarin bilang, Om Zul juga bilang, ya kalau kita nggak berlatih, kalau kita nggak melakukannya, kalau kita nggak mengulanginya, bagaimana kita mau mempertajam? Buat saya ini adalah salah satu untuk mempertajam apa yang namanya kecerdasan spasial kita. Om Percun mau nanya nih, silakan Om. Tergatal nih kayaknya. Silakan. Ini kan kalau mau forest healing nih bisa nih. Ya, nantinya kan harus ada proses. Halo. Om Percun, silakan.
Boleh bertanya, Om? Ya silakan Om Pecun nih udah naik, tangannya udah naik nih, tinggi banget. Silakan. Ini saya Cecep, Om. Loh, yang naik tangannya Om Pecun tapi yang ngomong Om Cecep. Silakan Om Cecep. Ini Om, saya mau tanya, kalau misalkan ini kan kamera 360 ini hasilnya itu bisa diupload ke website ya, Om ya? Betul, Om. Nah, itu misalkan Tempel. ya, misalkan saya punya website nih. Nah, itu cara Mm-mm. kita masukin ke websitenya itu gimana tuh, Om? Apakah harus ada plugin lagi atau gimana tuh? Betul, harus ada plugin lagi, Om. Untuk nama pluginnya itu apa tuh, Om? Banyak, Om. Jadi gini, kenapa foto 360 nggak sepopuler foto yang biasa? Karena memang viewer atau playernya itu lebih ribet. Kalau misalnya kita mau mau lihat foto 360 bahkan di HP kita, itu butuh aplikasi, Om, untuk sekedar nge-view aja, ngelihat muter biar bisa, oh ini bagian bawah kalau misalnya kita, kalau fotografer kan dituntut bersih ya, kayak gini misalnya. Ini kan hilang ya, walaupun ini sebenarnya ini masih kelihatan ini bekas tripod nih pasti nih. Di sebelah sini ini masih belum bersih sama dia. Dan kalau siang gini pasti ada bayangan tripod entah ke sudut mana. Ini kan harus dibersihin ya Om. Ini kalau misalnya kita kita habis dibuang ke Photoshop dibersihin, kita kalau mau sebelum ngupload ke Street View, kita harus lihat dulu nih, ada yang bocor nggak ya? Di sebelah sini ada siapa tahu ada apa pocong nongol apa ini kan berbahaya nih harus dibersihkan. Nah, ini pun kalau kita mau ngelihat yang cuman ngelihat aja itu butuh player sendiri. Makanya memang dia agak susah. Kalau misalnya platform seperti tadi saya sampaikan, platform yang bisa kita pakai, yang pertama Facebook, yang kedua kita buang ke website. Website kita bisa caranya terbagi dua lagi. Bisa kita langsung upload ke server website, berarti kita harus manual bikin virtual tour atau ngolah foto 360 itu secara offline, kemudian kita buang ke website, atau yang kedua kita embed, kayak misalnya ini nih, saya udah nyiapin sebenarnya. Ini ada website namanya Kula, Kula, K-U-U-L-A. Ini websitenya free. Kalau misalnya kita kita mau upload foto, semuanya bisa di sini. Dan setelah kita upload, kita bisa melihatnya secara 360. Ini hanya Contoh, storage saja nih Om. storage dan player, Om. Ya, Misalnya dia ini storage ya, ya, buat nitip aja. betul. Nah di sini kita bisa ambil nih, kita tinggal buang ke Oh, entah blog atau web ataupun apa. Kalau ya anggaplah kita kita beli beli website, bandwidth-nya terbatas, storage-nya terbatas, kita nggak mungkin upload foto 360 di situ. Karena rata-rata foto 360 itu size-nya lumayan besar. Kalau misalnya ya. kita ambil dari Action Cam, itu rata-rata sekitar 6 sampai 15 mega lah satu foto. Kalau misalnya kita ngambil manual pakai mirrorless ataupun SLR, satu foto itu rata-rata sekitar 60 sampai 300 mega per foto. Kalau misalnya kita bikin virtual tour ada 10 foto, udah kebayang kan? Websitenya nggak bakal bisa muter, nggak bakal bisa ngeload. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bisa bisa ambil kodenya di sini, tinggal bawa ke website kita, tampilin di situ, udah selesai. Cuman kita tinggal daftar kok di sini, di Kula ini. Cuman kalau misalnya mau bikin virtual tour, kita harus beli lisensi, beli subscription sekitar berapa ya kemarin ya sekitar sejutaan lah kira-kira kalau untuk setahun. Jadi kita tinggal gini nih, tinggal drag drop. Contohnya kayak gini. Kita kasih nama. Sambil nunggu ya, maaf. Homestay di Nusa Dua. Misalnya kayak gini.
Sambil nunggu upload ya. Ini kita bisa nambah audio sendiri, karena kita pengennya kan virtual tour ya. Virtual tour berarti jalan, bukan cuma satu foto yang statis aja, cuman dia bisa bisa ada perpindahan ruangnya. Misalnya kita pakai ini nih. Sudah semua. Tinggal nunggu satu ya. Ready, pause. Teman-teman kalau misalnya nanti butuh yang lebih advance, si Kula ini dia punya YouTube channel, tinggal dipelajari sendiri. Di sini kita bisa ngasih efek. Nah, ini belum muncul semua nih. Ini filter warna. Kayak di Instagram itu kalau misalnya kita mau color grading tipis-tipis bisa di sini. Ada level correction. Masalahnya kalau di 360 kadang-kadang kalau misalnya kita pegangnya kurang lurus ataupun agak miring sedikit, dia kayak miring gitu, keseluruhan fotonya jadi miring, jadi yang lihat kayak mau ambruk gitu. Level correction semua, bahkan exif datanya bisa dilihat. Ini kok lama muter-muter. Maksudnya gini, Om, artinya ini adalah salah satu fitur yang bisa melengkapi apa yang kita sebut menyampaikan. Contoh peta ini bisa kita sampaikan dengan apa adanya, sesuai dengan konten, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang sudah diharuskan. Tapi untuk menyampaikannya, kita butuh satu cara supaya lebih menarik, lebih informatif, dan yang paling penting catchy. Kenapa? Sekarang impresi orang untuk melihat satu data visual itu paling lama tidak lebih dari 30 detik impresi awal. Padahal impresi awal inilah yang membuat kita berjudi nih, apakah dia akan melihat keseluruhannya atau berhenti terus membuang apa yang kita sebetulnya nantinya kita harapkan terbuka atau kita sampaikan, tapi impresi itu nggak tercapai. Jadi dia ya artinya tujuan kita nggak sampai. Ini memungkinkan kita untuk bekerja secara kreatif. Betul. Ya contohnya kemarin kan Om Beka kan yang pantai apa kemarin Om? Kalau di Lombok tuh ya, di pantai apa di Lombok? Dermaga Ya itu kan salah satu, kalau kita lihat dengan penyampaian kemarin, oke, nggak salah, itu betul bahwa itu datanya. Tapi kemudian kalau ditambahkan, bukan ditambahkan, tapi dimulai dari sebuah visualisasi yang menarik tentang apa itu yang menarik dari sisi kita, setelah itu baru data yang lain itu baru kita sampaikan. Itu akan jadi satu paket yang ya, interaktif, menarik sekali. Yang dibilang bahwa kesadaran kognitif ini banyak orang yang tidak memilikinya, bahkan ya mohon maaf, para pembuat kebijakan itu tidak membekali dirinya dan tidak terbiasa. Bagaimana mau, ya kita sodorkan 200 lembar halaman, kalau halaman depannya cuma tulisan angka, huruf, tapi kalau halaman depannya itu berupa visualisasi yang singkat tapi informatif, ketertarikannya muncul dan kita sudah membuat space kognitif di dalam benaknya dia bahwa Pak sudah ngerasa Bapak sudah saya bawa ke sana gitu kan. Nah, untuk tahu lebih detailnya, ini ada data-datanya, petanya ini, ada analisanya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ini adalah pembuka ke sebuah kesadaran spasial yang lebih lanjut. Siap. Coba bikin Om. Artinya, tapi Om belum ke sana ya. Cari lokasi yang Om sudah pernah ke sana, punya datanya, tapi juga sajikan data pelengkapnya sesuai dengan kaidah apa yang sudah kita buat, mappingnya. Jadikan satu paket. Siap. Pasti lebih menarik. Contohnya kemarin kita sudah yang saya kemarin pula Om Zul sudah menyampaikan sepotong frame bahwa pemetaan 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada video tour kan kemarin yang kita buat dengan Google Earth. Nah, itu sebetulnya potongan-potongan yang
fragmen harus bisa kita sajikan jadi satu. Nah, teknologinya si Street View ini menarik juga. Itu menurut saya ini inovasi yang harus kita kuasai kalau kita ingin meraih di era 4.0 ini, karena kalau enggak kita ketinggalan lagi. Terus sekarang sibuk bikin peta, orang udah bikin 3 dimensi, kita mau bikin 3 dimensi, orang sudah virtual gitu, udah mapnya bukan kertas lagi, sudah 3D betul-betul sudah. Itu harus kita kuasai. Kita yang punya asetnya, kita yang punya negara, kita punya daerahnya, tapi orang lain yang menyampaikannya kita nggak pernah tahu. Berarti ini bagus sekali bikin orang lain. Kenapa nggak kita jadi pelakunya? Ini yang punya hutan nih dibikin kayak gini bagus nih. Peluang besar ini Om. Kenapa? Peluang besar dapat duit banyak nih kalau bisa. Serius. Jadi kayak gini misalnya ya, kalau saya kepikirannya kayak gini. Ini kita bisa tandain semuanya. Misalnya untuk studi nih, di sini kita bisa pasang tag ini pohon apa. Jadi diklik-klik, dikeluar nih di sini nih penjelasannya, ini namanya ini dari nama Latinnya kayak gini. Oh, jadi hutannya Om bisa jadi studi virtual tour. Iya Om, sama. Hutan ini, vegetasinya ini. Sama kayak perpustakaan yang tadi itu Om. Jadi kita sudah bisa membaca di dalam perpustakaan itu Om. Jadi kita bisa buka buku-bukunya yang tadi itu Om. Yang dibuka dari luar tadi, yang perpustakaan. Yang ini ya? Yang perpustakaan Om. Oh, yang museum. Museum. Kalau nggak salah sih, pernah lihat punya DKI kayaknya, kalau nggak salah. Gitu. Kita lihat ya. Cuman masalahnya kalau misalnya kita mau nampilin di web, memang selain kesadaran spasial, kita harus ada kesadaran HTML nih. Butuh anak IT. Makanya kadang-kadang kalau saya bikin virtual tuh nggak bisa ngerjain sendiri. Paling banter saya ngambil foto, saya ngolah untuk bikin ini semuanya scaling, bikin ada menu semuanya biar bisa interaktif, ngeloadnya cepat. Tetap kita harus butuh anak IT. Oh iya Om, tadi menambahin sedikit. Kalau untuk nge-view foto 360 itu Photoshop bisa kok Om pakai distorsi apa menunya itu. Nah, kita pakai distorsi terus polar koordinat itu bisa kita view 360 di situ Om. Terus kita juga bisa langsung merapikan foto di situ Om. Misal kita stempel aja di situ. Kayak gini Om ya. Kalau 2018, Photoshop 2018 ke atas, itu ada fasilitasnya di sini nih. Cuman ini kan ya viewer untuk editing, bukan viewer yang sekedar nge-view dari luar, pengen lihat, pengen nunjukin ke orang. Ini berat aplikasinya Om. Kalau aplikasi offline banyak sebenarnya. Ada Google, maaf, ada GoPro VR Player, ada. Kemudian VR Player aplikasi-aplikasi yang berbasis PC banyak. Cuman kalau misalnya kita mobile, kita cuma bawa tab atau iPad kayak gitu-gitu, ya tetap harus install aplikasi pihak ketiga. Nggak bisa aplikasi defaultnya viewer foto, nggak bisa langsung melihat. Kecuali Google Foto. Google Foto bisa langsung. Kalau kita upload ke sana, dari Drive dibawa ke Google Foto bisa langsung diupload. Bisa di view maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Om? Silakan. Bintang. Ada bintang nih. Bintang. Masuk Om.
Bikin bintang. Siap Om. Mau coba-coba dulu Om. Mau coba di pantai dulu. Tablet. Asik. Om, mau Pakai tanya sedikit Om, pakai boleh? dulu. Silakan Om. Nah, tadi kan sudah saya cek di sini di Palopo itu Sulawesi Selatan itu baru berapa orang ya yang terdaftar, belum cukup 10 orang Om. Yang ada di dekat saya paling dekat itu Tanah Toraja 1 orang. Tapi saya lihat saya cek itunya media sosialnya nggak aktif Om, kurang aktif. Asik. Jadi kalau mau daftar ke situ Om, maksudnya 50 foto itu terserah kita memilih destinasinya di mana Om ya? Terserah Om. Di rumah pun bisa. Gini, kalau misalnya saya sebagai customer, kita kan pasti cek profilnya ya. Foto yang sudah diupload itu foto apa aja. Kalau misalnya fotonya kurang representatif, ya gimana? Gimana dengan foto drone Om? Bisa malah bagus Om. Tapi kelemahan dari foto drone itu langitnya itu Om, nggak bagus. Betul. Tapi nggak apa-apa Om. Jadi gini, jarang kok orang yang nge-tilt lebih dari 30 derajat. Jadi sebenarnya kalau misalnya, ya anggaplah ini yang screen yang saya share ini ya. Jarang kok orang yang sampai ngelihat gini. Jarang banget. Kecuali fotografer. Pasti ngeliat gini, oke, bawah bersih, oh berarti bagus. Atas, oke, bagus, kayak gitu. Tapi rata-rata orang paling nge-tilt paling 10-15 derajat paling. Atas nggak masalah, Om. Dia pasti ngelihat yang ini kok, konten yang kita suguhkan gitu, Pak. Kalau ketinggian Om, apa harus di bawah begini Om kalau kita motret 360 itu? Ya, supaya bisa di-upload sama Google Street View itu Om. Nggak ada aturan ketinggian, Om. Pokoknya bagus, kelihatan bagus itu aja. Soalnya kalau misalnya kita Moto 360 itu, ya gimana ya, kalau anggaplah kita pakai lensa wide. Karena kita stitchingnya kan dari banyak foto ya, kalau misalnya dari Mavic Pro dulu yang pernah saya tahu, sekitar 35-40 foto, dan itu dijadiin satu. 34 Om. Itu kan, berapa Om? 34. 34 ya. Jadi objeknya itu bolong di push. Atasnya pasti bolong Om. Kalau mau rapi ya kita benerin pakai Photoshop. Iya. Pakai ini, saya biasa pakai ICA. ICA. Ya, pakai Kalau ICA yang banyak dipakai itu pakai Affinity Photo. Iya, bisa. Itu dia benerin 360-nya bagus. Dia bisa nge-view 360 pas benerin di situ. Photoshop kadang-kadang masih nge-lag, masih agak berat. Nah, ini kawan-kawan yang punya drone sudah banyak materi nih, bisa tinggal masukkan. Ayo. Banyak nih. Atau teman-teman kalau misalnya nggak bisa bikin virtual tour-nya, kirim ke saya, tak bikinin. Nah, kan ini cocok ini. ambil beberapa spot, misalnya ya, kalau misalnya kita bikin di peta, ya anggaplah biar orang itu jalan gitu, dari ujung jalan lagi jalan lagi kayak gitu. Coba saya cek nih, ada joki nggak di sini? Ini kok nggak selesai sih. Nah ini, Om Eva. Om Eva. Halo. Yo. Ya Om Eva, ini salah seorang pekerja kreatif juga. Gimana ngelihatnya Om? Bisa dimainkan nih Om Eva. Kan sudah ada datanya tuh.
Halo. Mantap ya. Recording itu cuma apa ada suara netok. Kan kemarin Om Eva sudah ada ambil mapping tuh ya. Iya. Nah, biasanya kalau saya standar pada saat mapping, sebelum mapping saya begitu naik ke atas pakai DJI Go, saya bikin 360 pano. Oh. Jadi untuk dasarnya satu, karena saya biasa standar safety-nya, ya bisa nge-lock lock home. Terus juga kadang-kadang kita pengen tahu mapping kita itu seperti apa sih. Jadi dengan 360 kita punya bayangan, oh seperti ini. Kadang-kadang kita kan nggak sempat lihat banyak Om. Dengan 360 kita bisa lihat pas saat kita bikin mapping, oh di sebelah sana ada ini, sebelah sini ada itu. Nah, kan sekaligus sekali pukul dapat itu 2 kali 3 kali. Sebentar aja. Mapping, pano itu pakai Mavic Pro cuma berapa menit aja sudah selesai. Sebentar. Pakainya mode yang mana Om? 3D ya? Enggak, ada pano. Panorama Om. Ada pano. Ada ya? Panorama. Ada pano 360 ada. Panonya bisa 180, bisa horizontal, bisa 360. Ada. Belum pernah pakai mode pano soalnya. Waduh. Pakai Om. Ada. Boleh. Setting menu kameranya ada. Wah, nyari objek yang dulu ya, bagus dulu ya. Nah, nggak sebagus-bagus, cari yang dekat-dekat aja. Kalau nyari-nyari nggak selesai-selesai nemunya. Lihat aja tetangga sebelah Om, kan banyak gitu. Atau bikin kompilasi foto udara 360 beserta 1 UTM. Bisa tuh nanti kita bikinin. Ini contoh satu foto bisa di deep map, bisa keluar 3D-nya. Iya. Ini 1 kali jepret nih. Cuman ya prosesnya ribet sekali. Kalau misalnya Om Barun pasti familiar. Ini pasti pakai SLR. Oh. Karena gelap terangnya keluar semua. Kalau action cam indoor hancur pasti. Saya pernah dengar ada aplikasi tapi buat iPhone itu kalau nggak salah namanya Kick the Map kalau nggak salah. Oke. iPhone. Untuk apa itu? 3D mapping, Kick the Map. Untuk bikin foto 3D ya. Atau foto 360 kali maksudnya ya. Itu tergeofencing, bisa diukur juga. Tapi belum pernah nyoba sih. Ini bisa dicoba nih Om, Matterport. Oh, sama juga tuh. Coba dilihat ya. Matterport itu kalau dalam virtual tour dia superior lah. Dia punya platform sendiri, dia punya alat sendiri, dia punya kamera sendiri. Dan rata-rata yang main gini ya memang untuk real estate. Karena dia nggak ribet. Bikinnya nggak ribet. Simple ya? Simple. Jepang bayar subscription berapa sih? $15.000 setahun atau berapa gitu. Belum. Buat orang pro. Ya. Kalau real estate-nya jalan. Karena semua proses itu kita harus ngupload ke servernya mereka. Kita mau nge-view, kita harus download dari servernya mereka. Jadi nggak bisa offline kita buang ke website kita, nggak bisa. Cuman efek sampingnya kayak gini nih, dia bisa bikin 3D-nya ke semuanya, bisa tahu ukurannya. Hampir sama kayak Kick the Map persis itu. Kick the Map juga bisa. Begitu ya? Ukur kedalaman, cut and fill juga bisa deh. Mantap. Cuma belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba langsung mapping pakai itu iPhone. Hasilnya hampir sama kayak gini, bisa diukur-ukur juga. Nanti kalau misalnya sudah masuk virtual tour, aplikasinya bakal banyak banget Om. Cuman ya untuk awalnya kayak gitu dulu. Enak banget. Tertarik, cobalah besok. Download. Penasaran asli. Om Barun kalau biasa bikin render 3D,
3D Max atau SketchUp atau Blender mungkin. Enak tuh kalau mau virtual stacking. Tinggal di render 360, kosongan, diisi material apa, diisi apa, masukin kayak gini, virtual tour, selesai nih. Ya, sekarang rata-rata anak-anak sekarang udah nggak ke sana, tetap pakainya Lumion sekarang. Lumion boleh. Mirip banget sama aslinya ya. Karena ini foto Om. Cuman akhirnya kita olah biar biar 3D, biar jalannya ini bisa bisa ngawur. Nah, ini kan saya jalan di atasnya meja nih. Iya. Ini sebetulnya jadi ada tahapan yang pertama kita buat panoramic view, terus kemudian setelah itu kita bikin virtual tour. Jadi misalnya kalau bikin 3D itu kan nggak bisa sekaligus. Misalnya ini kan punya banyak ruangan, ya ada 4 ruangan katakanlah begitu. Kita nggak bisa jadi satu. Kita bikin satu, kemudian dijahit satu supaya kita bisa merasakan ke ruangan spaciousness-nya dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Itu namanya virtual tour. Akan-akan kita berjalan sendiri di tengah ruang tersebut. Ini contohnya kebetulan kan bangunan, tapi kalau kita tadi yang seperti tadi di hutan itu bisa terasa sekali kita jalan kemana-mana tanpa harus ke sana. Iya betul. Nah, itu Enak promosi lagi yang pakai VR ya. Betul Om. Pakai VR, pakai Oculus, kayak gitu. iya, Aduh, apalagi. itu ada satu aplikasi yang jual kayak lokasi-lokasi wisata gitu. Kita tinggal nyalain, ya udah kita jalan-jalan di situ. Semuanya udah ada lah. Nah, ini kemarin yang tanya, ini siapa kemarin jadi ingat saya. Siapa kemarin yang nanya dari kehutanan tentang hutan sosial ya? Aduh, Tadi malam. Ya? siapa ya? Omeda itu. Omeda. Iya. Jadi promosi tentang sebuah lokasi yang kita mau katakan mau rencanakan, bagaimana kita bisa menyampaikan atau memperlihatkan potensinya. Kalau kita ya konvensional bisa Om, tapi dengan ini yang tadi saya bilang, proses kognitif di dalam otak manusia itu mempengaruhi sekali. Beda kalau kita cuman ya katakanlah kita melihat foto yang bagus gitu, tapi kalau kita melihat secara 3 dimensi, kita lihat orang pengen lihat dari sampingnya seperti apa sih, kan kadang seperti itu kan. Kita lihat, oh ini bagus ini pohon apa namanya pemandangan kita, tapi saya pengen lihatnya dari sudut yang berbeda, dan ini yang memfasilitasinya. Nah, Kita bebas memandang pakai sudut kita sendiri. ya seperti inilah contohnya. Ini hutannya nggak ada di Indonesia yang kayak gini. Ya, tapi buat kita mungkin menarik, tapi hutan kita jauh lebih menarik di penglihatan orang sana. Nah, ini. Betul. Tadi kayak sekali. Sekarang kita punya 250. Saya kebayang aja 250 kabupaten kota saat ini punya masing-masing satu virtual tool tentang keunggulan potensi, entah itu budaya, entah itu wisata, entah itu sekedar ya apa namanya areanya. Wah, berwarna sekali nih MC. Mantap. Dan virtual tour ini bisa disisipin video 2 dimensi, video yang biasa, atau video 3 dimensi. Oh maaf, video 360. 360 ya. Saya masih punya nggak ya? Nih. Ini Sanur nih. Dan ini 360. Tapi ini bikinnya pakai kamera 360. Pakai action cam pasti. Ya. Kalau nggak mau ribet sih, pakai Omni tadi itu hasilnya lebih bagus pasti. Dan ini kualitinya bisa sampai segini loh. Kalau koneksi kita kuat. Kalau koneksi kuat ya. Berapa tuh? 8K? 5K. 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 Ini menjadi menarik kalau posisinya kayak gini nih. Nih. Jarang kan kita bisa dongak ngelihat layang-layang sebanyak ini di atas. Keren.
Keren. Ya. Hal-hal yang biasa di tangan seorang kreator jadi luar biasa, tapi kalau apalagi hal-hal yang baik atau bagus seperti di tangan seorang kreator, amazing jadinya. Tapi ini Om, saya sudah coba ini Om, video 360 ini. Tapi komputer dengan spek yang seperti tadi Om, sampai malamnya nggak sanggup Om. Harus up lagi. Harus gimana, Om? Harus up lagi. Saya kan pakainya itu yang buat produser tadi 360. Tapi untuk ngolahnya berat sekali Om. Iya, berat sekali Om. Untuk ngolah ke ini planet saja Om itu file 1 menit itu kadang saya render itu sampai setengah jam Om. Pasti Om. Iya, memang harus butuh itu isi dewa lah Om. PC-nya harus kuat Om. Mesti kalau pinjam PC-nya itu guru. Nah itu, PC-nya guru masuk tuh. Dan saran saya memang PC bukan laptop kalau untuk main video. Ya. Rendering soalnya. Cuman nanti coba dicari. Kan kalau misalnya main pakai Premiere itu kan ada fasilitasnya Nest tuh. Saya kalau ngerender 5K asal pendek dan nggak banyak efek, berani langsungan. Tapi kalau misalnya banyak efek terus dipadu sama After Effect ataupun yang lain, kita mau ngasih yang aneh-aneh, ya mau nggak mau ya di Nest Premiere Pro. Coba nanti pasti ada nih contohnya. Kok Nest sih? Om. Astagfirullahaladzim. Om. Siapa ya? Bukan Nest. Boleh saran nggak Om? Iya, silakan Om. Kalau Om Eko punya kesempatan dibuatin lah Om presentasinya Om step by step-nya biar kita bisa buat pakai aplikasi itu. Kalau mau berbagi. Kan kalau gini Om, saya pribadi ini agak sulit mantap Om kalau begini. Pasti lupa Om. Kalau ada panduannya kan enak. Pakai aplikasi ini stepnya silakan nonton video ini kan enak gitu Om. Oh gitu. Nggak perlu diajari lah kita step by stepnya. Cuman pakai aplikasi ini, setelah itu di sini ngolahnya, setelah itu di sini kan lebih enak Om. Kalau Siap Om. Maaf bukan S-Proxy. Saking lamanya nggak pernah bikin. Siap Om. Nanti coba ya. Nunggu lulus dulu kalau lulus. Nah ini yang kemarin ditegur sama Prof. Hikmat nih. Saya mau berbagi nanti kalau saya sudah bisa. Kapan bisanya? Kapan berbaginya? Yang sudah dimiliki Enggak Om, ini dibagi. bikinnya agak lama Om. Nah, udah bikinin aja, bikin apa? Maksudnya tadi Om Iswarto ada tutorialnya, artinya step by step-nya. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya Om Deka menyampaikan case kecil aja, nggak usah besar, kecil, ruang kecil, bagaimana kita lakukannya. Nah, itu akan sangat membantu kawan-kawan. Saya kepingin banyak lagi seperti Om Deka ini, kalau bisa ya 205 kota kabupaten itu punya. Mantap. Kita sudah 800 orang nih Om alumninya, harus bisa. Om Eko boleh tanya lagi ya? Silakan Om. Om tadi kalau yang itu kan tadi ada yang diupload ke YouTube tuh Om. Itu videonya betul. Langsung hasil misalkan hasil video langsung diupload ke YouTube atau diolah lagi pakai edit video gitu? Harus diolah Om. Diolahnya? Jadi kalau misalnya kalau saya kemarin yang pertama pakai GoPro Fusion. GoPro Fusion itu punya file untuk ngerender. Jadi kalau kamera 360 itu memang metodenya beda-beda Om. Kayak kalau punyanya GoPro itu satu lensa itu kan dia ngecakup 180 derajat, satunya lagi 180 derajat. Dan satu lensa ini punya storage sendiri kan. Dia punya
memori sendiri. Jadi dia dua memori. Jadi kita harus nge-stitching video ini biar jadi satu dulu. Setelah itu bisa sebenarnya langsung langsung diupload ke YouTube dan dia bakal kedetek video 360. Tapi kalau misalnya kita mau retouch sedikit, yang support yang support 360 dia punya punya plugin 360 bisa ngasih transisi video untuk 360 itu salah satunya Premiere. Oh, Itu boleh di Premiere juga dilempar dulu ke Premiere baru ke gimana Om? di Adobe Premiere juga bisa ya Om ya? Bisa Om. Cuman biasanya aplikasi default kamera masing-masing itu untuk nge-stitching awal. Kalau saya yang tadi yang kite tadi festival layang-layang itu pakai Insta 360 One X. Hasil dari record Insta itu filenya bukan MP4 tapi INSV kalau nggak salah. Jadi itu INSV itu harus dimasukin ke aplikasinya Insta 360 dulu biar keluar jadi MP4. Dari MP4 itu boleh langsung dibuang ke YouTube, boleh diedit dulu. Kalau mau cut to cut, karena kadang-kadang kita kan ngerekam itu lama Om, sambil jalan gitu 15 menit. Kita kalau mau nampilkan kita jalan 15 menit kan viewernya bosen tuh. Pasti ada butuh cut to cut, nah itu dilempar ke Premiere dulu. Iya, iya, iya. Oh, siap. Thank you Om, mantap. Ini Om, saya Siap, ada contoh nih, ada contoh video nih. Kalau mau siap, siap. Saya stop ya. saya screen ya. Muncul nggak? Muncul, muncul. Nah, ini video dari GoPro di helm saya. Jadi ini hasilnya Om, sisa kita render, ini jadi sisa diupload ke YouTube Om. Jadi orang bisa langsung videonya jalan, orang bisa geser-geser di YouTube. Terus kita juga bisa pakai format ini planet, sisa di luar itunya. Jadi ini Om hasilnya. Tapi rendernya ini Om makan 3 jam ini Om, 9 menit ini. Iya, Selamat ya ya. Om. Selamat ya. Apalagi kalau ngerendernya 5K ya. Iya. Oke Om. Tambah lagi kalau untuk video biasanya si YouTube nggak langsung ngedetect bahwa itu video 360. Jadi ada kita harus nambahin script metadata kayak gini. Sebentar. Inject metadata 360 degree. Nah, ini kayak gini lah. Mana sih? Tapi kalau misalnya untuk aplikasi Premiere yang terbaru, ketika kita ngerender, kita sebenarnya udah ditanya sama Premiere-nya, ini filenya file apa gitu. Kalau misalnya pas kita ngerender kita centang bahwa filenya itu VR, ya udah, nggak usah diinjek sebenarnya nggak apa-apa. Contoh ya. Hmm. Nih, nih ada menu di sebelah sini. Ketika kita selesai cut to cut, semuanya udah dijadiin satu. Itu kan file 360 itu kan kalau misalnya kita bawa ke sini nih, filenya sama kayak gini, memanjang 2, rasionya 2:1. Jadi waktu kita export setting ini kita tinggal centang yang sebelah sini. Monoskopik 360 fill 180. Udah deh, render. Itu bisa. Oke Om Deka, terima kasih banyak ini pencerahan dan sekaligus racunnya.
Ada Siap, terima dua kasih Om pertanyaan Harun. sebelum saya tutup ini karena kebetulan tidak ada yang presentasi malam ini. Ini cuma refresh saja bagaimana sebuah kesadaran spasial itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari atau juga dalam pekerjaan. Jadi jangan segan-segan kenali fitur, teknologi, dan kemampuan yang ada di sekeliling kita kaitannya dengan spasial atau yang sekarang kita pelajari adalah mapping. Gitu. Ada yang mau tanya atau mau komen atau request? Jangan request lagu tapi. Request tutor 3D-nya aja udah tadi. Ya, kita titip Om Deka ya, nanti kalau sudah sampaikan ke saya akan bikin satu sesi khusus. Iya. Oke, Om Jul, ada Om Jul ya? Om Jul mungkin bisa lah kasih komen sedikit Om Jul bagaimana kesadaran spesial ini. Bisa dengar suara saya Om Bahrun? Kedengaran. Gini, saya mungkin mau kasih pandangan dari kasih komentar dari perspektif lain. Ya. Saya mungkin menghubungkan dengan WebGIS ya. Nah, ya. Saya orang yang dari dulu belajar WebGIS tapi sampai hari ini belum berminat untuk mengembangkan. Kenapa? Ada alasan sebenarnya. Alasannya misalnya kalau kita lihat peta yang lulusan, alumni sampai angkatan kelima, itu yang paling banyak hijau itu Papua. Artinya apa? Orang di Papua bukan tidak mau belajar, tapi akses internetnya nggak ada, kan gitu. Nah, presentasenya Om ini tadi bagus, tapi mungkin karena saya ini lahir besar di Papua sehingga pemikiran saya agak tidak maju dari sisi itu. Maksudnya, waduh, ini bagus, tapi di daerah saya nggak bisa diterapkan gitu. Kadang-kadang pemikiran saya, karena saya berusaha berada pada situasi pemerintah, masyarakat yang memang kira-kira kalau di Papua ya sekitar 50% belum bisa mengakses internet bagus lah. Sehingga promosi-promosi kayak tadi mungkin bagus gitu, tapi itu hanya menjadi mungkin bagus untuk kita mempromosikan pariwisata gitu. Tapi proses semuanya itu harus dilakukan di luar lokasinya gitu. Jadi orang yang misalnya dari Lanijaya, misalnya tempatnya Om Polomo gitu ya, bisa mempromosikan wisatanya mereka, tapi harus keluar dulu dari sana untuk melakukan proses itu di luar daerahnya, yang otomatis jadinya high cost gitu. Itu satu. Yang kedua, ada strata di dalam pemanfaatan data spasial yang memang saya berusaha klasifikasi, dan yang berbasis web itu dia ada di strata paling atas Om Bahrun kira-kira. Ya, betul. Makanya di dalam sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu yang urusan dengan WebGIS itu adalah stratifikasi teratas di dalam sertifikasi GIS. Nah, hal ini memang itu impian masa depan kita gitu. Tapi memang karena efek infrastruktur yang belum bagus ya. Kalau di Papua, jadi akhirnya ilmu itu bagus tapi susah berkembang. Nah, saya termasuk orang yang bersyukur nih, misalnya lagi di ibu kota provinsi, jadi bisa mengajar online kayak sekarang, bisa berkomunikasi. Besok-besok ya sudah move ke daerah pedalaman, udah bisa seminggu 2 minggu nggak ada kabar lagi. Nah, tapi ilmu yang tadi di-sharingkan, kalau saya setuju dengan tadi Om Miswar ya. Om, dibikinkan saja bahan presentasinya, biar kita belajar sama-sama gitu. Saya tertarik juga. Tapi untuk mengikuti step-stepnya, waduh. Jadi nanti saran saya langsung dibuatkan presentasinya mungkin step-stepnya sampai persyaratan-persyaratannya, speknya, kira-kira
kalau butuh akses jaringan internet seperti apa biar bisa jadi itu menjadi ajang promosi kita ke Pemda kan. Biar ada penganggaran gitu, Om Barun. Belum, tapi kan tadi Gitu sih. sebetulnya tadi artinya saya ngelihatnya baca gini, ada potensi tapi juga ada kemampuan kan. Prinsipnya sebetulnya di kita ini bisa menjembatani. Tadi contohnya siapa yang punya potensi, siapa yang bisa mampu untuk melakukannya kan bisa ada satu jembatan. Jembatannya itu ya komunitas kita ini, Om. Karena kawan-kawan dari Ranijaya punya sesuatu yang bisa kita tampilkan, tapi Om Deka yang memfinishnya atau bahkan Om Eva yang menjadikan itu untuk bisa dikembalikan dan jadi treasury buat wilayah yang tadi membutuhkan. Itulah barangkali yang saya pikir ke sana, karena memang kita nggak bisa. Agak Om Barun. Tapi gini, bagi saya bantuan yang tadi ditawarkan Om Deka itu bagus untuk jangka pendek gitu. Tapi untuk jangka panjang itu nggak bagus. Memang. Maksudnya, jadi, oke lah untuk jangka pendek itu bagus. Kita saling support. Tapi kan misalnya Indonesia Mapping Center ini ibaratnya kita lagi di base camp semua nih, pelatihan kan. Ada waktunya, semua waktunya harus bekerja gitu kan. Ada waktunya semua harus mulai action di lapangan. Nah, ukuran itu yang nanti membuat kita harus oke. Semua harus keluar dengan karya masing-masing. Dan bisa jadi, kalau bagi saya gini, bisa jadi yang profesinya agak-agak jauh dari mapping dan tidak mendalaminya itu lama-lama akan tergerus juga gitu. Tapi yang punya semangat belajar, saya jujur Om Barun, gak banyak, beberapa itu sampai chat pribadi saya minta berbagai modul-modul apa saja dan tak kasih, mulai dari analisa citra karena saya melihat oh ya ini orangnya serius sekali. Termasuk kan misalnya janji saya di angkatan 1 akan saya kasih paket data untuk seluruh Indonesia kan. Gitu sih Om Barun, maksudnya Indonesia Mapping Community ini mungkin perlu kita diskusikan dalam skala yang lebih konkret. Sesudah pelatihan ini, apakah kita bisa, misalnya secara powerful kita masuk ke BIG misalnya, atau ATR BPN atau Kemendes kan. Oke, kami siap garap pemetaan desa, biar ada rutin gitu. Karena kalau tidak, ya nanti ilmu ini tidak diasah, parangnya tumpul, disimpan di rumah, nggak dipakai ngapa-ngapain. Itu sih Om Barun. Ya Om, siap. Terima kasih. Ini sebetulnya perspektif saja, bahwa saya percaya juga mimpi ini sekarang jadi mimpi, tapi kalau kita kasih tanggal, kalau jadi kenyataan. Sama seperti kita waktu itu sempat bicara, ternyata kita mulai dan sekarang kita sudah hadir di sini. Insya Allah kan seperti itu juga nanti yang kita bahas hari ini. Tidak ada yang lagi bertanya ya. Terima kasih banyak Om Deka atas waktu dan ilmunya. Ini namanya indahnya berbagi. Terus Om Barun, saya lupa satu Om. Ya. Itu angkatan 2 yang persentasenya nggak jelas itu dikasih batas waktu aja Om. Ya ini Om Okto ini udah 2 kali ini dia fail. Kemarin alasannya juga nggak jelas. Kalau Om Bahrum gak enakan kasih tahu saya. Batas waktu nggak persentase semua keluar dari grup. Ya. Kita kan mau maju kan, nggak bisa saling nunggu. Minimal konfirmasi lah. Kan media kita itu ada media komunikasi. Jangan ngilang begitu. Ya, betul. Gitu barunya. Betul, setuju Om. Artinya kita kan semuanya berbasis ukuran. Semuanya serba terukur. Ilmu terukur juga apa yang kita sampaikan ada batas waktunya. Karena tadi seperti Om Zul bilang, kita ini mau maju. Bukan untuk mau duduk diam di sini. Untuk diam di sini buat apa? Ilmu ini harus segera kita sebarkan, harus kita sampaikan manfaatnya. Terima kasih kawan-kawan Angkatan 2. Saya berharap besok sudah ada list yang jelas, baik untuk yang siang ataupun untuk yang malam. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tolong nyalakan Om videonya dan suaranya kita seperti biasa. Om Agus, ngapain Oke. angkat dua jari? Terima kasih Om ya. Terima kasih, Halaman makasih. 1. Oke. Ini saya nggak tahu nih kok pada diam semua apa ngerti apa enggak. Bikin peta Keren aja. presentasinya Om Deka. Mantap. Tapi kayaknya masih banyak yang tercengang nih Om Zul. Iya, Om. Takutnya mereka ini, wah katanya Om Zul nih, tugas berikutnya bikin ini katanya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Saya selesaikan Oke. dulu. Iya, Om.